Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kreatif Milenial. Hari ini kita jumpa lagi, yaitu dengan membuat huruf dari styrofoam. Oke ya, apa bahan-bahan yang perlu kita butuhkan? Yang pertama adalah, yaitu kita bisa memakai cutter atau pisau yang tajam. 2 bisa bolpen atau pensil. Kemudian alat, yaitu alat potong styrofoam. Kemudian kita bisa pakai staples ataupun bisa pakai pines ya. Selanjutnya bahan yang kita butuhkan adalah juga styrofoam. Styrofoam kita bisa memilih ketebalannya mulai dari ketebalan 1 cm atau sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau kita biasanya ingin membuat huruf, misalkan huruf itu yang tidak kita tempel, kita cenderung pilih yang agak tebal. Misalkan yaitu dengan ketebalan styrofoam sekitar 1,5 cm. Tapi kalau styrofoam itu kita tempelkan pada media, kita bisa memilih yang 1 cm. Untuk styrofoam, kita bisa memakai styrofoam yang putih seperti ini. Kita memilih styrofoam yang memang sudah diberi warna ya. Nah, jadi itu terserah kebutuhan kita sesuaikan saja. Yang selanjutnya adalah yaitu yang kita butuhkan yaitu pola dari huruf yang akan kita cetak pada styrofoam, yaitu kita bisa membuat sendiri ataupun dengan printer ya, bisa kita print huruf-huruf yang mau kita cetak ya. Nah, ini untuk pencetakan saya memilih yaitu dengan kertas berwarna atau hurufnya saya beri warna. Ini adalah untuk menghemat. Jadi artinya kalau misalkan kita untuk keperluan di dalam indoor atau di dalam ruangan yang di situ huruf yang kita pakai tidak terpengaruh panas atau cuaca, maka kita bisa menggunakan pola yang sudah kita beri warna, sehingga nantinya kita tidak usah memberi warna lagi kepada huruf yang ada pada styrofoam. Itu akan lebih menghemat waktu dan juga menghemat biaya ya. Nah, seperti ini juga huruf yang saya akan cetak, polanya sudah saya beri warna ya. Nah, akan tetapi untuk huruf yang kita gunakan di dalam outdoor atau di luar ruangan yang di situ terkena sinar matahari ataupun terpengaruh cuaca ya, jadi kita bisa menggunakan styrofoam yang putih dan kita beri warna dengan cat yang berbahan dasar air ya. Kita lakukan terlebih dahulu adalah kita memotong huruf dari pola yang kita buat ya pada kertas tadi. Kita potong. Kreatif milenial, ini adalah huruf yang sudah kita gunting tadi. Yang selanjutnya adalah kita letakkan di atas styrofoam ya. Jadi untuk mempermudah, styrofoam kita gunting, kita potong, kita sesuaikan dengan yang kita perlukan ya. Jadi agar tujuannya adalah untuk mempermudah kita memotong. Setelah kita letakkan, kemudian kita rekatkan gitu ya dengan menggunakan pines atau staples. Silahkan yang dianggap mudah yang mana. Nah, selanjutnya kita rekatkan gitu ya. Jadi tujuannya adalah agar huruf yang kita potong nanti tidak goyah. Ya, di sini saya rekatkan. Saya lebih suka dengan menggunakan paku pines. Ya, kita rekatkan secukupnya ya. Nah, Sobat Kreatif Milenial, selanjutnya adalah kita akan memotong huruf ini. Teknik yang kita gunakan yaitu ada 2. Kita bisa menggunakan cutter ya. Kalau kita menggunakan cutter, di sini cutternya adalah harus pertama tajam, kemudian jangan terlalu tebal agar permukaan dari styrofoam yang akan kita potong rapi. Nah, tentunya kalau kita menggunakan cutter, kita harus letakkan styrofoam ini di atas lantai yang datar ya, atau di atas meja yang datar. Nah, kebanyakan yang memakai cutter mungkin yang sudah ahli ya. Nah, kemudian teknik yang kedua yaitu kita bisa menggunakan alat potong ya. Jadi kita menggunakan alat potong yang di sini dikhususkan untuk memotong styrofoam ya. Jadi
ada berbagai macam bentuk alat potong yang bisa kita gunakan. Di sini saya memilih alat potong yang di sini terdapat ada penggaris ya. Artinya di sini nanti penggaris ini saya letakkan sejajar dengan permukaan styrofoam gitu ya. Jadi itu akan memudahkan kita untuk memotong. Kemudian di sini ada lubang ya, di tengah ini ada lubang. Ini adalah lubang yang di situ tempat kawat gitu ya. Jadi ini adalah yang akan kita gunakan untuk menuntun kita nantinya dalam memotong styrofoam ya. Alat ini bisa menggunakan baterai atau bisa menggunakan adaptor. Mungkin kalau menggunakan baterai di sini akan cepat habis ya, jadi saya menggunakan adaptor. Sobat kreatif milenial, selanjutnya kita akan memotong huruf ini ya pada styrofoam. Langkah yang kita lakukan adalah kita bisa memotong sesuai dengan garisnya atau kita bisa memberi kombinasi ya. Saya akan memberikan kombinasi di sini agar bentuknya lebih bagus. Saya memotongnya tidak persis ya, akan tetapi akan saya beri jarak di sini. Makanya di sini saya tandai dulu tipis-tipis saja. Gitu ya, karena saya memotongnya tidak pas tepinya ya, sehingga saya beri garis tipis untuk memberi batasnya. Kreatif milenial, ini adalah huruf yang sudah saya beri batas ya, tepinya dengan spidol tipis-tipis saja gitu ya. Ini yang akan saya potong ya. Selanjutnya coba perhatikan, kita akan mulai memotong gitu ya. Jadi ini jarumnya sangat tipis sekali. Kita mulai motong di sini. Coba perhatikan. Nah, ini ya. Jadi ini saya tempelkan pada permukaan styrofoam. Kemudian di situ ada lubang. Lubang itu ya. Jadi ini saya ikuti garis terus. Saya ikuti. Kita pelan-pelan ya. Kenapa? Karena di sini kawat pemotongnya sangat tipis sekali, sehingga kalau kita paksakan atau kita terlalu keras nanti kawatnya akan patah gitu ya. Jadi kita cukup pelan-pelan saja. Kita ikuti lubang ini ya. Nah, jadi lubang yang ada di penggaris ini ya. Jadi maksudnya lubang itu adalah ini ya. Jadi kita ikuti di situ lubang yang ada jarum atau kawatnya, kita ikuti saja garis ini dengan arah mendatar. Ini akan lebih mudah ya. Jadi meskipun kita pertama kali membuat, kalau kita menggunakan alat pemotong yang seperti ini, hasilnya akan terlihat bagus ya, karena kita sudah memotong di sini arahnya adalah mendatar gitu ya. Ini permukaan, jadi garis ini kita tempelkan pada styrofoam ya. Jadi di sini kita ikuti garisnya, kita ikuti saja pelan-pelan. Kita ikuti garis yang tipis tadi. Nah, bisa kita ikuti ya. Kalau misalkan di tengah kita memotong gitu ya, kita rasakan mungkin terlalu panjang gitu ya. Artinya kalau tidak kita putus di tengah, mungkin kita akan mengikutinya terlalu lama. Bisa kita potong di perjalanan seperti ini. Akan coba saya potong. Nah, ini kan saya akan coba saya potong, kemudian saya lepaskan terlebih dahulu. Nah, ya kan? Nah, kemudian bisa kita lanjutkan lagi memotongnya gitu ya. Kita mulai dari mana tadi? Seperti awal, jadi kita tempelkan. Kemudian kita dorong dengan pelan. Kita dorong dengan pelan-pelan saja sesuai dengan
tepi atau batas yang sudah kita berikan tadi ya. Nah, jadi kita ikuti saja memotongnya. Dan ingat arahnya adalah datar ya. Nah, kita potongnya dengan arah mendatar ini. Untuk menempel, sekali lagi Sobat kreatif milenial, sekali lagi untuk menempel kita tidak perlu melepas pinesnya ya. Jadi seperti ini kita inikan aja seperti ini sedikit-sedikit. Sini kita beri lem gitu ya. Nah, sedikit demi sedikit sehingga semuanya menempel dengan sempurna seperti ini. Nah, jadi ini adalah hasil dari huruf yang sudah kita potong, kemudian kertas atau pola huruf yang sudah kita print, kita beri warna tadi, kita tempel dengan lem kayu. Kita tunggu sampai kering supaya melekat dengan sempurna. Nah, sobat kreatif milenial, ini adalah beberapa contoh huruf yang sudah saya potong gitu ya. Nah, jadi ini adalah contoh huruf yang kita memakai pola yang sudah di print. Kemudian ada lagi juga pola huruf yang kita buat, yang sudah kita potong dari kertas yang memang sudah dari styrofoam maksudnya, yang sudah ada warnanya dari toko. Nah, seperti ini ya. Nah, juga ini ada juga contoh dari styrofoam yang kita potong putih, berarti kita nanti beri cat berbahan dasar air. Dan ini adalah juga contoh juga yang sudah kita ini dengan kertas berwarna. Saya menggunakan kertas berwarna. Nah. Baiklah sobat kreatif Bunda, ini adalah cara ya, yaitu bagaimana membuat huruf dengan menggunakan styrofoam. Sekali lagi untuk penggunaannya kita sesuaikan sehingga kita bisa menentukan ketebalan berapa yang kita pakai dan juga apakah kita gunakan untuk indoor atau outdoor, sehingga kita bisa menentukan atau kita beri cat ataukah cukup kita print ya dengan berwarna. Nah, sobat kreatif milenial, ini adalah contoh huruf yang sudah kita potong tadi, yang kita akan gunakan untuk acara ini ya, sebagai backdrop dari acara ulang tahun ataupun untuk acara lamaran. Jadi kalau untuk acara seperti ini, karena kita gantung, mungkin kita bisa memilih styrofoam yang agak tebal, ketebalan 1,5 agar tidak mudah patah. Nah, ini adalah contoh huruf yang sudah kita potong tadi ya. Nah, jadi kita tidak usah memberi warna lagi. Oke sobat kreatif milenial, baiklah. Kita akan bertemu lagi pada video-video kreatif selanjutnya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.